أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Semoga salat serta salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini biiznillahi tabaraka wa ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-39 40. Baik. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang berikutnya adalah tasdiqul kahin wal munajjim. Dosa besar yang ke-41, tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan tukang ramal, dukun dan tukang ramal. Membenarkan dukun dan tukang ramal. Yang dimaksud dengan kahin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, sementara perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada orang yang mengaku dia mengetahui perkara gaib, maka di dalam bahasa Arab dia dinamakan dengan kahin. Ya, di dalam bahasa Arab dia dinamakan dengan kahin. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada al-ghaib itu berupa apa yang akan terjadi, ya, al-ikhbar bima sayaqa'u fil ard, mengkhabarkan apa yang akan terjadi di muka bumi, ma'al istinad ila sabab, dengan menyandarkan kepada sebab-sebab, ya, dengan menyandarkan kepada sebab. Dan itu mereka dapatkan dari jin yang mencuri kabar dari langit. Jin yang menyuri kabar dari langit. Di dalam surat Al-Jin itu dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada sekelompok jin yang mencuri kabar dari langit. Mencuri kabar dari langit. Kemudian jin tersebut membisikkan kabar itu kepada tukang ramal ini, dukun-dukun ini. Ya. Sehingga para tukang ramal, dukun itu mereka bekerja sama dengan jin. Itu sudah suatu kepastian. Kalau seandainya ada orang mengaku mengetahui perkara gaib,
maka sudah bisa dipastikan dia bekerja sama dengan jin. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, qala Allah taala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengambil sikap pada sesuatu yang engkau dengannya tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan tahu sementara kita tidak tahu. Mengaku-ngaku bahwasanya kita adalah orang yang mengetahui sementara kita tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau menentukan sesuatu yang mana engkau tidak memiliki ilmu padanya. Itu terlarang di dalam agama kita dalam urusan apapun. Mau dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Karena semua anggota badan kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan yang didapatkan oleh tukang ramal dan dukun itu mereka dapatkan dari beberapa keadaan, dari beberapa sumber. Yang pertama adalah apa yang jin khabarkan kepada mereka. Apa yang jin khabarkan kepada mereka, sebagaimana kita sampaikan tadi, jin mengkhabarkan sesuatu. Dikatakan oleh Syekh Masyhur hafizahullah taala, fa innal jinna kanu yas'aduna ila jihtis sama. Jin itu naik ke langit, kemudian ya di antara mereka itu saling saling berdiri di atas yang lain, ya saling membantu, ya berjejer ke atas. Kemudian jin itu mencari kabar dari langit. Ketika sudah didapatkan kabar tersebut, maka disampaikan kepada tukang ramal dengan penambahan-penambahan yang dusta. Dengan penambahan-penambahan yang dusta. Maka ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian setelah itu langit itu dijaga oleh para malaikat. Langit itu dijaga oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang itu sebagai sesuatu yang akan dilemparkan kepada jin jikalau jin itu mencuri kabar dari langit. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Syekh Masyhur, ma yukhbirul jin bihi man yuwalihi bima ghaba an ghairihi mimma la yattali' alaihi al-insan ghaliba. Nah, jin itu mengkhabarkan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Dalam artian dompet hilang, ngadu ke tukang ramal. Tukang ramal tahu, maka dia tahu dari siapa? Jin. Ada sesuatu yang hilang, kemudian ditanyakan. Anak hilang, ditanyakan kepada tukang ramal, kepada dukun. Kira-kira di mana anakmu kini, Pak Dukun? Nah, datangkan syarat, kemudian dukun itu menyampaikan anak apa kini di situ. Ketika dukun itu mengetahui anak kita, sementara kita tidak tahu, dukun itu tahu, berarti yang mengkhabarkan kepada si dukun siapa? Jin, sudah pasti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ma yastanidu ila dhanni wa takhminin wa hadasin. Jin itu hanya menerka-nerka, ya, menerka-nerka saja. Tidak ada bantuan, tidak ada bantuan jin. Ya, dukun itu hanya menerka-nerka saja. Wa hadha qad yaj'alu Allahu fihi li ba'd an-nas quwwatan ma'a kathratil kadhib fihi.
Ya, bisa jadi seseorang dengan prasangkaan dia, dengan indikasi yang dia lihat, dia bisa mengetahui. Tapi dikatakan oleh para ulama kita, orang yang seperti ini biasanya kedustaannya lebih banyak dibandingkan kebenaran yang dia sampaikan. Dustanya jauh lebih banyak. Kemudian yang keempat adalah apa yang disandarkan kepada kebiasaan. Apa yang disandarkan kepada kebiasaan. Jadi ada orang yang meramal itu tidak ada bantuan jin, cuman dia lihat kebiasaan. Nah, kalau ini kalau muncul ini, maka ini akan terjadi. Dia tidak bekerja sama dengan jin. Namun dia mengkhabarkan itu dikarenakan kebiasaan. Fa yastadillu 'ala al-hadithi bima waqa'a qabla dzalika. Dia mengambil ibrah yang terdahulu. Mungkin dahulu pernah terjadi bencana. Dia lihat sebelum bencana itu ada tanda-tanda ini. Kemudian dia lihat tanda itu ternyata ada lagi muncul. Maka dia katakan, ini kayaknya bencana yang dahulu terjadi akan terjadi lagi. Ini kan bentuk ramalan. Kemudian wa hadha min al-qism al-akhir ma yudahi as-sihr. Wa qad ya'tadhidu ba'dhum fi dhalika biz-zajar wat-turuq wan-nujum wa kullu dhalika madhmumun syar'an. Dan seorang yang seperti ini biasanya dia melihat bintang atau segala macam, ya, dia lihat bintang. Maka keempat-empat ini itu dikatakan oleh Syekh masyhur semuanya tercela, tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan mengurangi keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dibenarkan. Kalau seandainya ada tukang ramal mengatakan kalau dilihat dari kondisi alam kita nampaknya tahun depan sudah kiamat, tidak boleh kita benarkan. Ya, kalau lihat dari kondisi Gunung Talang ini kayaknya beberapa saat lagi dia akan meletus misalnya, itu tidak boleh kita benarkan. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah yang menentukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bahkan Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita melihat ya langit sudah mendung, kemudian ada orang mengatakan pasti turun hujan kok, itu tidak boleh kita benarkan. Walaupun tanda-tandanya ada. Kenapa? Karena yang berhak menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita perhatikan, kita lihat mendung, kita sangka hujan, ternyata tidak hujan. Sebaliknya, panas, tahu-tahu hujan turun. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau bersikap, janganlah engkau mengambil sesuatu, ya, janganlah engkau mengamankan sesuatu yang mana engkau tidak ada ilmu padanya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun." Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Terlebih prasangkaan itu ya bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain itu ada dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 sampai ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ghaib. Allah tidak nampakkan atas perkara ghaib tersebut seorang pun. Allah tidak memberitahukan perkara ghaib itu kepada seorang pun, illa man irtadha bir rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan rasul. Jadi ingat Bapak yang dirahmati Allah taala, Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang ghaib. Allah tidak nampakkan kepada seorang pun kecuali para rasul.
Sekarang Rasul tidak ada lagi. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Berarti setelah itu tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib. Tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengkhabarkan dalam Al-Qur'an. Ini keimanan kita diuji, Bapak yang dirahmati Allah. Sebagian orang pergi ke dukun itu coba-coba, dicoba diuji ilmu dukun kok lain hebatnya. Ternyata ditanyakan tentang satu perkara, satu hal benar. Ya, dompet wawa suruhan. Ya, pura-pura ditinggal di mana gitu. Kemudian tanya ke dukun, Pak dukun, dompet wa hilang. Awak tahu dompet itu di mana? Kemudian akhirnya dukun itu mengkabarkan, terpukau dia. Wih, hebat dukun kau. Mulai membenarkan kata dukun. Keimanan kita itu mesti dijaga, Bapak yang dirahmati Allah. Jangan pernah coba-coba, ya, jangan pernah bermain dengan keimanan. Tidak boleh kita mendatangi dukun, itu tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Al-Quran mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kemudian kita mengatakan, oh ya dong, itu dukun tahu. Kufur nggak kita kepada Al-Quran? Kufur. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau dibenarkan, kufur dia. Kalau hanya didatangi saja, lam tuqbal lahu ya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Kalau seandainya didatangi saja, tidak dibenarkan, tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dibenarkan, kufur dia dengan Al-Quran. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, ketika itu, ya, sabihata lailatin mutirah, ketika itu hari hujan sedang turun pada waktu pagi. Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun, ada di antara hamba-hambaku ini yang beriman dan ada yang kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan dengan karunia Allah, maka orang itu orang yang beriman kepadaku dan dia kufur dengan bintang-bintang. Uman qala, dan siapa yang mengatakan mutirna binau'i kadza, kami diturunkan hujan karena bintang itu sudah muncul, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, itu orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Kalau sudah seperti ini keyakinan seseorang, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat berbahaya sekali. Mestinya seorang mukmin setiap apa yang terjadi di alam semesta ini maka dia kaitkan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikaitkan dengan makhluk, karena muncul bintang ini maka hujan turun. Sudah masuk bulan ini maka hujan turun, dikaitkan dengan makhluk. Orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turunkan hujan, dia mengatakan hujan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Hujan ini adalah Allah taala yang menurunkan.
Ya. Tapi sebagian orang salah dalam memahami seperti ini, Pak. Kalau sudah yang RR di belakang, pasti hujan tuh. Ya kan? Keyakinan manusia seperti itu kan? Udah masuk bulan yang seperti itu, bulan apa aja tuh? September, Oktober, November, Desember. Itulah pasti hujan tuh. Bulan hujan. Nggak ada kaitannya hujan itu dengan bulan. Hujan itu Allah yang menurunkan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Bahkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya ramalan manusia itu meleset daripada apa yang terjadi. Ada kalanya demikian. Karena yang mengetahui kapan hujan diturunkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, dia menyandarkan hujan itu turun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami diberikan hujan karena karunia Allah ta'ala. Turun hujan ini karena karunia Allah ta'ala. Bukan turun hujan ini karena sekarang bulan Desember misalnya. Bukan seperti itu cara memahaminya. Banyak enggak orang kita seperti ini? Banyak. Kalau sudah masuk bulan Desember, udah langsung pikirannya, pokoknya yang RR belakang itu sudah langsung pikirannya apa? Kok musim hujan kok. Kemudian dikaitkan hujan ini dengan bulan. Tidak ada kaitannya. Yang bisa menurunkan hujan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang lain dari Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana bahayanya orang-orang yang datang ke dukun bertanya tentang sesuatu kemudian dia benarkan. Nabi mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqah lam tuqbal lahu salatun 40 yauma. Siapa yang datang kepada tukang ramal kemudian dia tanyakan tentang sesuatu kemudian dia benarkan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Sekali solat saja tidak diterima, rugi kita kan? Kita solat maghrib tadi, kalau seandainya tidak diterima, rugi kita. Karena pahala yang paling banyak itu dari solat. Ibadah itu tergantung daripada solat. Kan itu dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab dari ibadah seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ini salat tidak diterima 40 hari. Kalau dia harus tetap salat, tapi salat yang dikerjakan selama 40 hari itu tidak diterima disebabkan dia membenarkan apa yang dikatakan tukang ramal. Kalau sehari saja tidak diterima Bapak dan Ibu, itu kita rugi besar. Bagaimana ini dengan 40 hari tidak diterima salatnya? 40 hari. Kemudian ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Nabi mengatakan tadi, siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan dia benarkan, lam tuqbal lahu salatun 40 yauma. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihri. Siapa yang mempelajari sebagian daripada ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Ya, sebagian yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari sebagian daripada ilmu sihir. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita tentang tasdiq al-kahin, tasdiqul kahin, membenarkan dukun, ya, dan tukang sihir. Benarkan dukun dan tukang sihir atau al-munajjim. Al-munajjim ini
pakar perbintangan, Pak. Di zaman dahulu, ini sudah kita bahas juga, di zaman dahulu ada memang orang-orang yang mempelajari bintang itu kemudian menentukan nasib orang dengan melihat bintang, menentukan kejadian dengan melihat bintang. Bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang percaya dengan bintang-bintang ini. Ya, bahkan sebagian anak-anak muda kita, mereka hafal nih dengan ilmu perbintangan ini. Apa bintang kamu, kemudian dicoba untuk diramal. Kalau ini bintangnya, maka seperti ini pekerjaannya, rezekinya, jodohnya, diramal. Dia benarkan itu, wah sudah kufur dia dengan Al-Quran. Bahkan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teknologi semakin canggih, maka para tukang ramal pun tidak mau melewatkan kesempatan ini. Buat aplikasi juga, ya, aplikasi ramal meramal ada. Maka semuanya ini adalah termasuk dosa besar. Diminta nama, kemudian tanggal lahir, kemudian dia terangkan nanti, dia ramal. Maka ini tidak boleh. Dahulu kita main-main waktu kecil, lihat telapak tangan orang, coba diramal. Kalau ku garisnya kok nyak rezekinya kok. Itu sudah main-main tuh dengan keimanan namanya. Deramal telapak tangan orang. Ya kan? Alhamdulillah sekarang tidak ada anak-anak seperti ini. Sekarang anak-anak candu game, dan ini lebih mengkhawatirkan. Ya, candu game online, candu HP ini lebih mengkhawatirkan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang ke-42. Dosa besar yang ke-42. Nusyuzul mar'ah, durhakanya seorang istri kepada suami. Ini termasuk dosa besar. Durhakanya atau meningginya seorang istri kepada suami. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wanita. Jadi jangan pernah merasa jadi wanita itu tertindas. Karena sebagian orang, mohon maaf Bapak yang dirahmati Allah, merasa bahwasanya Islam ini mengekang wanita. Ya. Kalau seandainya ada istri tunduk kepada suami, ada yang membisikkan. Ya, ada yang membisikkan. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau seandainya ada istri itu dia kerja di rumah saja, tidak keluar-keluar, ada yang membisikkan. Ya, agar dia keluar dari rumahnya. Kalau seandainya ya si istri tidak bekerja, yang bekerja suami, ada pula yang membisikkan nanti. Ya, beko kalau seandainya pais laki beko sia, dia makan. Terlebih kita di Minang, Bapak yang dirahmati Allah. Di Minang ini istri, ya sebagian daripada wanita itu tidak sungkan-sungkan untuk melawan kepada suami. Bahkan ada yang berani mengusir suaminya. Bahkan ada yang berani mengatakan, baliklah ke rumah orang gaib. Suami digitukan oleh istrinya. Wah, ini durhakanya luar biasa ini. Durhakanya luar biasa. Itu sering terjadi di kita, Pak. Ya. Durhakanya istri kepada suami itu dosa besar. Dosa besar. Kita sudah dimuliakan, ini para wanita sudah Allah muliakan. Kalau di masa jahiliyah mungkin tak sanggup ibu-ibu ini untuk hidup, wanita ini untuk hidup. Dihinakan, benar-benar dihinakan. Tapi datang Islam, dimuliakan para wanita. Diberikan warisan dalam agama kita. Ya. Dia tidak boleh bekerja sebagaimana laki-laki bekerja. Dalam artian kerja yang dikerjakan oleh laki-laki itu tidak boleh wanita ikut campur. Berjihad pun wanita tidak ikut.
Pekerjaan-pekerjaan yang berat itu tidak boleh mereka pikul. Tugas-tugas yang berat itu tidak boleh mereka pikul. Itu bukan berarti Islam membeda-bedakan, tidak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Ketika Allah ciptakan wanita dengan seperti ini, Allah tahu mana yang mereka mampu dan mana yang mereka tidak mampu. Dan Allah jadikan laki-laki seperti ini. Allah tahu laki-laki ini mampu untuk mengemban banyak hal. Sehingga laki-laki ini kalau dari struktur ya kerumah tanggaan dia memang harus di sebagai pemimpin. Laki-laki itu memang di atasan istri, gitu loh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian takut akan kedurhakaan mereka, kalau punya istri kemudian lihat istri ini meninggi dia suaranya, melawan dia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'idhuhunna, berikan nasihat kepada mereka. Ya, berikan nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna fil madaji', kalau tidak mampu dia nasihati maka tinggalkan dia, tidak usah sekamar dengan dia. Wadribuhunna, kalau tidak mampu juga sudah dipisahkan kamar, tetap juga meninggi, tetap juga melawan kepada suami. Wadribuhunna, dan boleh pukul, ya, boleh pukul. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, kalau seandainya mereka itu istri-istri kalian mentaati kalian, maka jangan cari-cari jalan yang lain untuk menzaliminya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bagaimana metode yang mesti ditempuh oleh seorang suami jikalau mendapati istrinya membangkang. Yang pertama harus dinasihati. Nasihati dengan cara yang baik, diberikan mau'izah. Ya, berikan mau'izah. Berikan nasihat yang baik. Kalau sudah baik, kalau sudah disajikan nasihat itu dengan cara yang baik, belum mempan, ya, si istri belum juga bertaubat, maka tinggalkan, udah biarkan dia. Ya, tidak usah digauli, ya, tidak usah digauli. Kalau seandainya dia tidak juga berubah, maka boleh dipukul. Memukul istri, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kalau seandainya itu diperlukan. Tapi para ulama kita memberikan syarat, tidak boleh memukul wajah, itu yang pertama. Kemudian tidak boleh ya memukul dengan pukulan yang mencederai. Ya, dilakak kali-kali patah kakinya. Kan tangkap ada polisi kok, Pak. Tidak boleh, ini zalim, dosa juga suami namanya. Ya, sebagian suami udah istri salah dibalas juga dengan kesalahan. Ya, istri membangkang kemudian suami tidak pandai menasihati dengan cara yang baik, menasihati kasar juga. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan metode jalan keluar yang terbaik. Ya. Yang namanya wanita itu tipikalnya bengkok memang. Ya, jangankan ibu-ibu kita, wanita terbaik di masa Nabi saja itu memang bengkok Allah ciptakan. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana istri-istri Nabi, bagaimana ya sahabiyat, memang tipikal mereka seperti itu. Makanya apa? Allah berikan jalan, Allah berikan solusi. Kalau mendapati adanya pembangkangan terhadap kepada istri, ya, istri membangkang kepada suami, maka ini metodenya. Ini metodenya. Ya, jangan berangan-angan panjang Bapak. Ingin istri yang tidak pernah melawan sama sekali, itu tidak mungkin ada. Ya, istri itu kadang-kadang kalau capek dia, mungkin ada kalanya dia marah dengan suami, ngangkat suara dia.
terlebih anak banyak, ya, anak misalnya 6, susun paku, jarak setahun 6. Latihan di rumah tentu emosi mudah, ya, mudah tersulut emosinya, mudah terpicu emosinya. Suami pun harus bijaksana. Kalau seandainya lihat istri seperti itu, maka nasihati dengan cara yang baik. Kemudian waqala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk ke kamar, dalam artian untuk berhubungan badan, falam ta'tihi, namun si istri tidak mau, fabata ghadbana 'alaiha, dan suami pun, ya, dalam keadaan marah, ya, dia lalui malam itu dalam keadaan marah oleh suami, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknatnya sampai masuk waktu pagi. Malaikat melaknatnya sampai masuk waktu pagi. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan bagaimana besarnya hak suami, ya. Maka Nabi alaihissalam mengatakan, kalau suami manggil, sudah penuhi panggilan suami. Kalau seandainya suami ridho, misalnya dipanggil kemudian istrinya tidak mau, dan suami ridho dalam artian apa? Dia rela, oh sudah, karena istri capek, karena istri sibuk ngurus anak, karena istri sedang sakit, ridho suaminya, tidak ada masalah. Di sini yang bermasalah apa? Kalau suaminya tidak ridho, maka malaikat pun melaknat wanita ini sampai masuk waktu pagi, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Nabi SAW bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anatsal malaikatu, apabila seorang wanita, seorang istri bermalam, ya, dan hajiratan firasha zawjiha, dan dia tidak tidur di tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai masuk waktu pagi, ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, masih dengan makna yang sama, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, seorang suami memanggil istrinya untuk ke kasurnya, fataba alaihi, dan si istri tidak mau, enggan, illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha, melainkan yang di langit itu Allah Subhanahu wa taala sakhitan anha atau sakhitan 'alaiha, Allah murka kepada si wanita sampai suaminya ridha kepadanya. Ini besar, ya, besar hak suami atas istri. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznihi wa la ta'dhan fi baiti illa biiznihi. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sementara suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh, wala ta'dhan fi baiti illa biizni, tidak boleh seorang istri mengizinkan orang untuk masuk rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini yang dimaksud di sini Bapak dan Ibu rahmatil Allah adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak ada, ya. Dalam artian apa? Kalau puasa wajib tidak boleh seorang mentaati suami. Kalau seandainya itu puasa wajib. Kalau ini dalam hadis ini maksudnya puasa sunnah. Misalnya
Si istri dia mau puasa sunnah besok, puasa Daud hari Rabu, sementara suaminya ada di rumah. Ketika dia ingin berpuasa, maka dia izin terlebih dahulu kepada suami. Bang, awak besok akan puasa boleh bang? Boleh, kata suami, maka puasa. Tapi kalau suami mengatakan tidak boleh maka tidak boleh puasa. Boleh puasa. Tapi ini banyak dilanggar sebenarnya Bapak yang dirahmati Allah. Ya, seorang istri memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa izin si suami. Mau dia kawan, mau dia siapapun lah. Kalau ada tamu, ya, kawan datang, kabarkan kepada suami. Kabarkan kepada suami. Seperti itu adab yang diajarkan dalam agama kita. Tapi jadi masalah, Ustaz, rumah kan rumah ambo kecil ibu. Rumah kan rumah ambo, Ustaz. Suamimu numpang di rumah ambo. Kan di Minang seperti itu ya. Suamimu tidak ada punya rumah, dia tinggal di rumah ambo, Ustaz. Para dulu mau izin kamu suami ambo, Ustaz. Kalau seandainya mau ingin membawa kawan ke rumah ambo, izin. Ya, izin kepada suami. Suami kan pemimpin. Apapun yang dilakukan istri, maka mesti harus minta izin, ya. Sudah adzan, Bang? Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita telah masuk kepada pembahasan dosa besar yang ke-42, yaitu nusyuzul mar'ati, pembangkangan istri terhadap suami. Tadi sampai kita pada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuhu syahidun illa biiznihi wala ta'dhan fi baitihi illa biiznihi. Nabi mengatakan tidak halal, tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada bersamanya, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh dia mengizinkan pada rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Kalau boleh, kata Nabi. Kalau memang boleh sujud kepada manusia, maka istri akan diperintahkan sujud kepada suami. Kenapa? Besarnya jasa suami terhadap istri. Ini kita belajar, ini kita berbicara kalau seandainya suami yang benar. Kalau seandainya suaminya benar, dia memberikan nafkah, kalau benar dia mengajarkan istrinya, benar dia mendidik istrinya, ya. Karena Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang wanita menikah, maka orang yang paling berjasa setelah dia menikah dengan suaminya adalah suaminya, bukan orang tuanya. Kalau wanita, ya. Jadi kalau wanita setelah dia menikah, Bapak dan Ibu rahmati Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua lagi. Kebaktiannya mutlak untuk suami. Maka tidak boleh bagi seorang wanita mendengarkan kata orang tuanya sementara suaminya memiliki pendapat yang berbeda. Tidak boleh, ya. Ini termasuk durhaka kepada suami. Ini harus kita fahami yang seperti ini. Karena sebagian orang menyangka
setelah dia menikah, ini perempuan ibu-ibu, setelah dia menikah, kemudian dia masih anak dari bapaknya, benar masih anak dari bapaknya, tapi apa? Secara kebaktian tidak ada kewajiban dia untuk berbakti pada orang tuanya lagi, dan berbakti dia dipindahkan kepada suami setelah dia menikah. Ya, berbeda dengan laki, bapak dan ibu rahmatullah. Kalau laki-laki, dia wajib senantiasa berbakti kepada orang tuanya, orang tua dia. Kalau si istri, kalau seorang wanita setelah dia menikah, maka dia wajib berbakti kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya. Ya, kalau misalnya bapak dan ibu rahmatullah, orang tua menyuruh pulang kampung, nak pulanglah, mak teragak. Kemudian suami mengatakan, tidak boleh pulang kini dah. Siapa yang harus didengar? Suami yang harus didengar. Ya. Atau si suami tidak mengizinkan kita untuk pulang ke kampung kita lagi, ya sudah, taat saja. Itu yang terbaik. Ya. Demikian bapak dan ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya memang boleh sujud kepada manusia, maka Nabi akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kemudian hadis yang berikutnya, وقالت عمة ابن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. Dia menyebutkan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan tentang suaminya. Maka Nabi berkata, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruki." Maka lihatlah bagaimana posisimu, ya, dari suamimu. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serajin apapun seorang istri salat, kalau dia tidak berbakti kepada suami, tidak bisa dia masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin sallat khamsaha, ya, wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang wanita itu dia salat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, dan dia taati suaminya, dia taati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang engkau sukai. Ya. Jadi ada salah seorang wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi atau menceritakan suaminya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, lihat bagaimana suami memandangmu. Kalau seandainya suami murka kepadamu, maka dia nerakamu. Kalau seandainya suamimu ridha kepadamu, maka dia adalah surgamu. Ya, unzuri anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia tidak bisa tanpa suaminya. Dia tidak bisa tanpa suaminya. Bapak dan Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seorang istri dia menyangka kalau seandainya dia bercerai dengan suaminya dia akan bahagia. Ya. Terjadi cekcok di rumah tangga, ya, terjadi pertengkaran. Kemudian sebagian atau kita suami menyangka kalau seandainya dia ceraikan istrinya akan bahagia dia setelah itu. Si istri pun menyangka kalau dia bercerai dari suaminya dia akan bahagia setelah. Belum tentu. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, ana pernah jumpa dengan salah seorang ibu dia. Ya. Ketika itu dia bercerita kepada ana, Ustaz, saya punya suami stroke total, tidak bisa kerja, ada apa lagi. Akhirnya apa? Awal-awalnya dia gugat cerai karena letih, dia harus ngurus suaminya. Akhirnya dia cerai.
Setelah cerai beberapa saat, kemudian dia berpikir ternyata tidak enak kalau seandainya tidak ada suami. Nah, ya, dia berpikir untuk bercerai. Dia berpikir untuk bercerai waktu itu. Ya, setelah dia pulangkan suaminya, untuk berpikir dulu nih, pulangkan suaminya ke rumah orang tua suaminya. Kemudian ibu itu tinggal bersama anak-anaknya. Setelah itu dia berpikir, ternyata status tidak ada suami itu tidak enak Pak Ustadz katanya. Nah, dia lebih ridho, dia biarlah dia ngurus suami, walaupun suaminya stroke harus dia angkat, harus dia apa, tidak bisa jalan lagi, tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan. Kemudian dikatakan tidak enak Ustaz kalau seandainya status tanpa suami itu tidak enak. Nah, ini orang yang jujur ini. Sebagian wanita dia sangka ketika dia berpisah dengan suaminya itu dia akan bahagia. Tidak, justru keburukan lain yang akan datang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harus pandai-pandai bersyukur kepada suami. Pandai-pandai bersyukur kepada suami. Tapi yang kita sayangkan, Bapak yang dirahmati, banyak juga suami di masa ini tidak tahu dia mana kewajibannya, tidak dia berikan hak istrinya. Yang mencari bini, yang punya rumah bini, yang mengurus anak bini, dan laki-laki kok mga kerajonya pagi main-main, pagilah duduk di laptop. Wajar saja seorang istri tidak bersyukur kepada suaminya. Suaminya yang salah, suaminya yang salah, dan itu banyak. Rata-rata Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami yang tidak dihormati oleh istri itu biasanya suami yang tidak ada usaha untuk bekerja. Biasa demikian. Tapi kalau seandainya suaminya ada usaha untuk bekerja, dia nampakkan kegigihannya bekerja, dia berikan nafkah kepada istrinya, mungkin si istri akan pandai dia bersyukur. Saya punya kawan, Bu. Saya punya kawan nikah dengan orang kaya di Jakarta, Pak. Biaya pernikahannya saja untuk sehari itu 400 juta. Semuanya yang menanggung adalah keluarga si perempuan. 400 juta. Nikah di gedung. Ini kawan sama-sama di kampus. Setelah 4 bulan sudah jatuh talak 3, Pak. 4 bulan menikah jatuh talak 3. Setelah kita telusuri, ternyata si suami menyangka istrinya tidak butuh uang lagi. Kenapa? Karena orang kaya, dia tidak berikan nafkah. Si istri merasa suami tidak peduli dengan dia. Akhirnya apa? Dia tidak layani suami, tidak. Pokoknya 4 bulan itu layaknya tidak suami istri lah, seperti itu. Kadang-kadang Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau wanitanya baik, biasanya dia lihat usaha. Dan kasus kawan kita tadi itu setelah ditelusuri ternyata memang itu sebabnya. Bayangkan Pak, nikah tidak ada uang 1% pun keluar, 400 juta dari keluarga si istri. Setelah menikah diberikan rumah di Jakarta juga, 2 lantai, masih mahasiswa kita waktu itu, dia mahasiswa juga, sudah tingkat rumahnya, kita 1 kamar aja, kita 1 kamar berdua sama istri, dia rumah bertingkat, motor dibelikan, HP dibelikan sama pihak si istri. Kemudian si laki-laki tidak pernah ngasih istrinya uang. Gimana perceraian tidak akan terjadi? Gimana akan terjalinnya kasih sayang? Itu terjadi Bapak yang dirahmati Allah. Maka kita berbicara di sini kalau seandainya suami benar-benar telah menunaikan kewajibannya selaku suami. Dia berikan istrinya tempat tinggal walaupun ngontrak, dia berikan istrinya pakaian, dia didik istrinya, dia berikan istrinya makanan, ya, sudah dia berikan, maka si istri wajib bersyukur kepada suami. Si istri wajib bersyukur kepada suami. Hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharajat min baiti zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a aw tatuba." Siapa yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka malaikat melaknatnya
sampai dia kembali atau sampai dia bertaubat. Para ulama kita memahami di sini Bapak dan Ibu rahmati Allah, jikalau ya izin itu memang dibutuhkan. Kalau seandainya telah diketahui secara kebiasaan, misalnya nih setiap Rabu si istri ke pasar, suami tahu, maka tidak butuh izin lagi. Ya, kenapa? Karena sudah kebiasaan. Atau setiap pagi misalnya istrinya kerja, setiap pagi istrinya ngantar anak sekolah, ini nggak butuh izin lagi. Kenapa? Karena itu sudah berjalan sebagaimana kebiasaan. Yang butuh izin di sini apa? Yang sifatnya kondisional. Si istri mau pergi ke tempat orang tuanya, si istri mau pergi menjenguk saudaranya, maka itu butuh izin kepada suami. Nah, dengan itu selesai pembahasan kita dosa besar yang ke-42. Dosa besar yang ke-42, 43 lagi insyaallah pekan depan. Baik. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada kayaknya. Pertanyaan? Tidak ada yang menulis, alhamdulillah. Sudah mau jam 9. Ya. Semoga ini bisa kita fahami dan kita maklumi. Terlebih dan terkurang ana mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini lah jaleh penyampaiannya mah. Lah jaleh, masya Allah. Nah, seterang terang benderang. Hah? Lah paham. Ini perkara yang dimaklumi ini. Hukum ramalan cuaca di TV apakah termasuk syirik? Kalau seandainya dia yakin seyakin-yakinnya dengan ramalan cuaca itu, dengan menggantungkan sesuatu kepada ramalan itu, maka ini syirik. Dia katakan apa? Orang konan meramal dan ini yang betul. Syirik. Tapi kalau seandainya ramalan cuaca itu hanya dia fahami sebagaimana prediksi, ya, prediksi. Ramalan itu dia fahami bahwasanya dia turun dengan izin Allah Ta'ala. Dia turun dengan izin Allah Ta'ala. Kalau dia pun memang turun, itu atas kehendak Allah, maka ini tidak masuk kepada kesyirikan. Ya. Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Makanya dinamakan dengan apa? Ramalan. Ramalan itu artinya prediksi cuaca. Kan orang yang ramalan cuaca itu tidak mengatakan pasti hujan, enggak kan? Prediksi cuaca hari ini, Solo mendung, ya, Padang misalnya cerah. Ini kan prediksi saja. Bisa jadi itu tidak terjadi. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Tidak ada. Apa? Kalau misalnya kan di Jakarta biasanya hujan di sini. Sedangkan itu kayak Jakarta kalau ada ramalan itu jadi yakin kalau misalnya di sini itu jadi nggak jadi payung. Taib. Kalau seandainya seseorang misalnya dia baca ramalan hujan di Jakarta, kan tinggal telepon kawan di Jakarta saja. Hujan di Jakarta gini, oh enggak, no. Kalau enggak mau bayi, kalau hujan mau dari bayi. Ya kan? Dia yang bermasalah seperti ini, Bapak yang dirahmati Allah. Kalau seandainya seseorang yakin dengan ramalan ini seyakin-yakinnya, seolah-olah apa yang diramalkan itu pasti terjadi, ya, maka ini tidak boleh. Bayangkan tadi Bapak Ibu, awak sering menyaksikan Allah galau hari. Nah, kalau Allah galau hari dalam arti kalau mendung, berarti tanda apa tuh? Seolah-olah kah hujan labe hari. Tapi apa? Prasangka awak kau hujan kok. Kau lah tanda-tanda kau hujan kok. Bisa kita memastikan pasti hujan? Bisa? Tidak bisa. Kita hanya mengatakan kayaknya kalau awan seperti ini biasanya menurunkan hujan. Itu kan prediksi itu.
Ada orang bisa memastikan, kok awan kalau pasti hujan kayaknya Pak, pasti hujan Pak? Nggak ada. Kenapa? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan awan hitam itu sehingga tidak turun hujan tempat kita, dan itu mungkin saja terjadi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hujan Allahumma sayyiban nafi'. Allahumma sayyiban nafi'. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.